Halo semuanya, selamat datang di channel Young Learner. Jadi pada hari ini kita akan membahas soal salah satu emiten konstruksi merupakan BUMN yang paling besar di Indonesia, yaitu Waskita Karya. Oke, langsung saja ya. Pertama mari kita lihat asetnya. Dari tahun 2012 sampai 2019 bisa kita lihat asetnya bertumbuh terus menerus ya, kecuali ada penurunan sedikit di tahun 2019 dari 2012 yang sekitar 8.366 miliar, yang sekarang sudah sekitar 122 triliun, yang meningkatnya sudah sangat besar ya perbedaannya itu. Oh ya, ini dalam bentuk miliar ya teman-teman. Oke, asetnya bertumbuh sangat tinggi. Kemudian debt and equity-nya. Di sini kita bisa lihat batang yang berwarna ungu itu menunjukkan debt-nya terus bertumbuh, yang mengalami penurunan sedikit pada 2019. Sedangkan untuk equity-nya mengikuti peningkatan daripada debt tersebut. Namun bisa kita lihat pada line yang berwarna biru bahwa dari 2012 sampai sekarang mengalami fluktuasi antara besaran debt to equity-nya jika diperbandingkan. Paling rendah itu di 2,12 kali, yaitu di tahun 2015, di mana debt-nya dua kali daripada equity-nya. Sedangkan sekarang di tahun 2019 kita bisa lihat bahwa posisi daripada debt-nya itu sudah 3 kali lebih, 3,21 kali, di mana cukup besar ya. Namun memang emiten konstruksi itu terkenal dengan utang yang cukup besar sih, karena mereka melakukan proyek turnkey, di mana udah dapat proyeknya sudah selesai baru uangnya baru cair. Makanya mereka tuh membutuhkan utang yang dalam jumlah yang cukup besar. Oke, next kita ke revenue-nya. Sebenarnya peningkatannya itu dapat dilihat dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sedangkan mengalami penurunan yaitu di 2019, bahkan penurunannya nilai daripada revenue tersebut lebih rendah daripada tahun 2017. Karena tahun 2019 itu bisa dibilang sudah ekonomi Indonesia sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sih. Jadi porsi untuk pembangunan infrastruktur juga pasti dikurangi oleh pemerintah. Oke, kemudian ini kita bisa lihat ada gross profit, operational profit, sama net profit meningkat daripada 2012 sampai terakhirnya itu saya lihat puncaknya itu di 2017 ya. Sedangkan 2018 sudah mulai mengalami penurunan untuk gross profit sama net profit. Penurunan 2019 itu paling terlihat sih, karena ya seperti tadi dibilang revenue-nya juga di tahun 2019 menurun ya. Oke, selanjutnya ini marginnya dari gross profit margin dibandingkan dengan gross profit dengan revenue. Operational profit margin yaitu operational profit dengan si revenue tadi, sama terakhir itu NPM itu menurun paling besar di 2019, sedangkan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan sih, tapi cenderung sideways ya, tidak begitu tinggi. Oke, kemudian ada invested capital dan ROIC. Invested capital sendiri itu merupakan perhitungan daripada modal yang ditanamkan, sedangkan ROI itu perbandingan daripada invested capital. Invested capitalnya tentu semakin meninggi ya, sedangkan ROI-nya itu semakin turun. Jadi ini bukan hal yang baik sih, karena ROI itu sebenarnya return on invested capital. Jadi bahkan kita bisa lihat bahwa invested capitalnya itu semakin tinggi, sedangkan returnnya itu semakin rendah, maka nggak bagus sih. Oke, selanjutnya ini ada economic added value, yaitu EVA, sebuah indikator yang masih baru sih. Cuman EVA ini bisa menjelaskan hal-hal yang lebih gimana bilangnya, lebih terperinci sih, karena dia lebih gak noisy aja. Ini kalau misalnya kalian mau ini dibahas lebih terperinci mengenai EVA ini, karena masih baru juga, bisa sih nanti kita buat tersendiri pembahasannya. Bisa dilihat EVA-nya itu minus ya di tahun 2019. Kalau minus itu memang gak bagus sih. Nah, tadi kita lihat juga revenue-nya juga turun hancur-hancuran di 2019. EVA marginnya juga terlihat di sini ya, merosot banget di tahun 2019 ini sampai minus. Selanjutnya
bagaimana sih WSKT ini? WSKT itu merupakan BUMN yang paling besar sih asetnya dibandingkan dengan Wika dan perusahaan swasta seperti PT-PT. Tapi daripada WSKT sendiri juga kita bisa lihat sangat tinggi ya, 3 kali cenderung lebih besar daripada teman-temannya. Dan mayoritas debtnya itu merupakan interest bearing, yaitu dia utang berbunga. Dan pada laporan keuangannya itu bisa kita lihat kalau keuntungannya itu, labanya itu kayak habis bayar bunga itu bisa tinggal sedikit gitu. Jadi untuk apa gitu kan, kita laba tapi kita bayar ke bank, jadi kan menguntungkan pihak bank secara tidak langsung. Ya itu sih kelemahannya, apalagi tahun 2019-2020 ini kan apalagi ada covid ya. Tentu saja prioritas pemerintah sekarang bukan lagi pembangunan atau infrastruktur, tapi lebih ke kesehatan. Oleh karena itu mungkin prospek untuk 2019, 2020, 2021 mungkin nanti belum bakal bagus banget untuk sektor konstruksi ini. Nah itu analisa pribadi sih. Kalau itu saja semuanya. Terima kasih.